Halo guys, bertemu lagi bersama Bara di sini di HMB Channel Zodiac. Wow, hai buat semuanya. Sekarang dalam kesempatan kali ini HNB Channel bersama Bara di sini untuk membacakan nggak tuh? Membacakan zodiak yang berlambangkan ikan. Ini ada ikan di sini ya. Halo Cupang, apa kabar kamu? Baik-baik aja. Bara terlalu banyak bacotmu. Oke, baiklah. Di sini Bara akan coba untuk readingkan tarot general buat kamu yang punya zodiak Pisces. Wow. Hai yang punya Pisces boleh silakan merapat. Kadario karena di sini Bara akan coba readingkan tarot untuk kamu secara general yang punya zodiak Pisces. Tapi sebelum lanjut ke videonya, sebelum Bara buka box misterinya, di sini ada tarotnya guys ya. Sebelum lanjut ke videonya, sekali lagi, Bara dianjurkan sih salah ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh silakan kalian subscribe video kami supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik buat kalian semua. Dan apabila kalian suka dengan video kami, boleh kalian tekan like-nya. Kalau misalkan punya saudara, sahabat, kerabat, ayah, ibu, nenek, kakek, pokoknya semuanya boleh kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya. Langsung aja kita buka boxnya untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Are you ready? Oke. Kita lanjutkan untuk membuka boxnya. Oh, di sini Bara punya tarot buat kalian semuanya. Kita akan coba sackingkan kartu untuk kamu yang punya itu namanya zodiak apa? Pisces. Oke. Tarik napas dulu untuk semua Pisces yang ada di Nusantara, di dunia ini, mungkin yang di planet semua manapun ya, di planet Pluto yang terlalu jauh begitu pun boleh, silakan kalian tarik napas dulu pelan-pelan. Oke, meditasi sebentar, siapa tahu gitu ya kalian energinya masuk ke sini dan terresonate dengan apa yang akan terjadi atau mungkin dengan yang kalian alami. Mudah-mudahan ada early warning yang baik buat kamu dan mudah-mudahan ada keberuntungan tentunya buat kamu yang punya zodiak Pisces. Oke, langsung aja kita shakingkan kartu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Are you ready? Ini kartunya nggak seperti yang biasa saya pakai. Ini kartunya ya pokoknya bisa lebih jelas lagi untuk dilihat di kamera gitu guys ya. Kita akan coba sackingkan kartu untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Ini temanya itu mungkin tentang asmaranya kamu ya, yang punya asmara yang lagi galau-galau mungkin ayo kesini merapat semua. Kira-kira apakah ada saran yang baik buat kamu yang punya Pisces di sana ya, di luar sana yang tidak bisa menyentuh dan tidak bisa mencium bau wangi aku yang kalau dipeluk sama aku gitu ya, akan mungkin kalian berhasrat untuk menyantet aku. One buat kamu masih di Pisces, boleh silahkan kalian tarik nafas dulu. Siapa tahu energi kalian yang nyangkut di sini ya. Sekali lagi ini readingannya itu adalah timeless. Timeless itu artinya apa sih Bara? Oke, saya akan jelaskan. Timeless itu adalah waktunya itu boleh kalian kapan aja baca apa namanya lihat video kami, boleh kalian istilah kata mau kapan pun lihat video kami, is alright, boleh kapan aja ya. Karena di sini timeless, bisa kalian tonton kapan aja. Oke. Untuk kartunya ada apa di sini untuk kamu Pisces? Ada undercardnya. Hmm, what happened about this card for you? What happened? Kok ngomong bahasa Inggrisnya selalu begitu ya? Aduh, mohon dimaafkan guys ya kalau misalkan kalian punya bahasa Inggris lu aneh Bara, ya udah klik aja di komentar, oke? Apakah ini? Oh, the word. Oke, the word. Di sini sih aku lihat kayaknya untuk para Pisces, untuk asmaranya kalian banyak yang nggak bisa move on dari pasangannya. Oh, kenapa? Yang aku tahu kayaknya orang-orang Pisces ini adalah orang-orang yang gampang banget terharu, gampang banget untuk apa namanya kasihan sama orang, gampang banget untuk kayak memaafkan. Mungkin di sini kamu seperti itu. Jadi susah untuk move onnya kamu, sopar. Kalau menurut aku ada kesempatan untuk kamu di tempat yang ramai, boleh kamu istilah kata mengabang balerken.
Naon tah ngabang balik? Apa tuh ngabang balik? Mererai atau mencairkan diri kamu di tempat-tempat yang ramai. Karena aku tahu, orang pengen move on, orang pengen pergi dari satu kondisi yang dia merasa dirinya terintimidasi, merasa dirinya bagaimana, itu kalian alihkan perhatian kalian dengan sesuatu-sesuatu yang di luar sana yang mungkin kalian tidak pernah dilihat di kamar. Oke? Okay? Jadi sarannya adalah nggak boleh sendiri. Kalau kamu pengen move on, kamu jangan pernah ingin coba melupakan dia. Karena semakin kamu berusaha untuk melupakan dia, semakin kamu mengingatnya. So far, kalau menurut aku, ini kamu lupain aja jalan. Cara ngelupainnya adalah kamu berkonsultasi. Kamu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Dah gitu, maksud aku. Maaf ya. Agak sedikit belibet-belibet ya. Karena di sini diharuskan aku memakai hoodie ya, yang disponsori oleh aku nggak tahu apa ya. Oke, udah bagus kan? Udah, oke. Udah ganteng, udah. Next untuk kamu. Oh, page open tackle. Aku rasa sih di sini ada seseorang yang lagi kayak macam dalam masa yang seperti anak-anak remaja gitu. Pengen dimengerti, pengen istilah kata kalau jalan itu kayak ya pokoknya pengen dimengerti banget gitu, pengen aduh sayang nang pengen gitu-gituin gitu kayak gitu ya, ngerti kan maksud aku ya. Jadi intinya kalian tuh kayak ada yang pengen dimanja, cuman di sini sarannya adalah cobalah kalian lebih bersikap dewasa lagi, karena ya orang-orang Pisces yang aku tahu memang orang-orang yang sensitif. Ketika kamu dalam kondisi yang kamu harus mandiri, kamu bisa mandiri kok ya. Cuman jeleknya itu dia, ketika kamu mendapatkan satu kesedihan, tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi kamu. Biarlah rada bagus. Sesuai dengan ekspektasi kamu. Kayaknya nggak banget gitu ya. Jadi kamu kecewa. Artinya, kamu cobalah untuk membuka pikiran kamu supaya lebih dewasa lagi menghadapi satu masalah. Oke? Itu mungkin berkaitan dengan pasangan kamu. Kalau yang istilahnya bara gue kan masih jomblo nih bagaimana gitu. Aku rasa kalau misalkan untuk kamu yang belum punya pasangan, cobalah untuk kamu mendewasakan diri kamu gitu, dalam arti mungkin banyakin wawasan, atau mungkin juga kamu coba staycation kemana, cari teman-teman baru supaya lebih terbuka lagi, barangkali pas ketika kamu lagi jalan nemu deh tuh comot atu ya kan jadi pasangan kamu gitu ya. Next untuk kamu, jadi sarannya adalah kayak ada seseorang atau seorang Pisces yang pengen dimanja, pengen dimengerti gitu, karena mungkin aku rasa The World ini juga mengkonfirmasi bahwa kamu sedang punya masalah tapi kamu sulit untuk mengungkapkannya. Mungkin bisa jadi relationship kamu, misalkan saudara, keluarga, yang lainnya. Next, masih di Pisces untuk kartu selanjutnya. Aduh, maaf banget ya aku belibet-belibet. Oke, bisa jadi di sini ada Pisces yang belum punya pasangan tapi dia banyak pilihan. Semempesona apa sih kamu ya Pisces ya, sampai-sampai kamu banyak pilihan. Mungkin banyak orang yang suka sama kamu, si A, si B, si C, pokoknya seterusnya. Ada juga mungkin sampai chat gitu kali ya. Gara-gara kamu istilahnya gini loh. Gara-gara kamu itu milih si A apa milih si B, semua mua gitu ya. Kamu mau pilih, akhirnya kamu gak punya pasangan. Bisa jadi milih ini enggak, jadi kesana enggak. So far kalau menurut aku, ketika kamu punya banyak pilihan atau banyak orang yang menyukai kamu, boleh kamu coba berpikir kira-kira si ini kurangnya apa, si ini lebihnya apa, ini orangnya bagaimana, ini orang bagaimana. Karena aku tahu orang-orang Pisces itu punya intuisi yang tinggi, penganalisa yang baik. Cuman itu, ketika kamu punya perasaan dendam di hati kamu, atau mungkin kamu punya perasaan yang bagaimana, ulala baby gitu ya, pengen dimengerti gitu sama seseorang, kamu sulit untuk mengungkapkannya. So far kalau menurut aku, carilah orang yang tadi aku bilang, mana kurang, mana lebihnya, mana yang lebih cocok untuk kamu. Karena kalau kita mencari yang sempurna itu tidak akan pernah ada di dunia saya. Nggak ada. Tapi carilah orang yang cocok, yang sesuai dengan kamu. Itu yang paling tepat gitu ya. 100 nggak sih buat aku? Maaf. Next, masih kamu yang punya Pisces di sini. Di sini aku lihat ada Seven of Pentacles. Wow.
Seven of Pentacle di sini artinya adalah apa? Perenungan diri, kamu merasa insecure. Oke, karena di sini aku lihat, masa sih si ini suka sama gue? Masa sih si A suka sama gue? Masa sih Bara suka sama saya? Bisa jadi. Bisa jadi, ya. Karena apa? Di sini kamu merasa kalau kamu itu, aduh, gua kan begini, dia kan begitu. Jangan. Pede aja, ini insecure banget. Aku rasa ada orang yang pengen mendekati kamu, tapi kamu merasa menutup diri kamu karena minder. Soper jangan minder. Kamu itu punya energi yang baik, punya apa namanya, hati yang gampang banget untuk terenyuh, gampang banget terharu. Intuisi kamu juga bagus, tapi kamu satu hal, ya, jangan terlalu sensitif, apalagi kamu mengaca tentang kamu kepada orang lain. Jangan insecure, sayang. Oke? Karena kalau kamu insecure dengan diri kamu, berarti kamu tidak mengerti tentang diri kamu sendiri. Yang aku tahu, setiap manusia itu dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, sopar buat kamu yang punya, ya, punya apa tuh? Punya kekurangan, jadikanlah satu kekurangan itu dari ciri khas yang bagus buat kamu, ya. Dan kembangkanlah bakat kamu, kembangkanlah kemampuan kamu, kembangkanlah kelebihan kamu menjadi lebih baik lagi. Intinya kayak gitu. So part, jangan insecure. Karena Tuhan menciptakan manusia, tidak ada yang sempurna, sayang. Oke? Oke. Oke, next untuk selanjutnya masih di asmaranya tentang siapa itu? Ada Pisces. Kita akan coba sharingkan kartu lagi untuk kamu yang punya Pisces di sini. Barangkali ya, kamu punya temen nih yang sama dengan zodiaknya. Boleh silakan kalian share sebanyak-banyaknya lewat sosial media yang kalian punya. Aduh guys, ya, aduh, sebentar ya. Kurang minum kali ini ya. Next untuk kamu yang punya Pisces, aku akan coba readingkan lagi tarotnya. Masih di asmaranya kamu, barangkali ya. Kalau misalkan Bara, nggak sama, mungkin bukan buat kamu, tapi untuk Pisces-Pisces yang lain. So far, alangkah baiknya kalau misalkan kalian tonton video ini sampai habis, supaya kalian tahu apa mungkin pesan dari semesta buat kalian. Thank you. Once, di sini Bara seperti biasa, butuh sekitar 5 kartu mungkin buat kamu ya. Pisces, thank you. Thank you apa sih Bara artinya? Nggak tahu, aku juga pokoknya mau ngomong kayak gitu aja biar keren. Katanya Bara lu bahasa Inggrisnya hancur. Ya udahlah, kalian boleh tulis di bawah ya. Bara salah bahasa Inggrismu, boleh kalian. Saya itu adalah orang yang untuk mencoba supaya supaya apa? Supaya bisa bahasa Inggris, kali aja diajak ke London. Permisi, maaf. Pak, boleh nggak sih kalau misalkan saya di bawah situ dituliskan ya endorse ke London gitu untuk readingin tarot, siapa tahu gitu kan ya, tembok Berlin itu mau tembok Berlin benar sih? Oh, Jerman tembok Berlin ya. Mau ditarotin gitu. Apakah dia akan berpindah ke Indonesia? Masih di Pisces kamu tentang asmaranya, apakah akan ada sesuatu yang baik buat kamu di asmara? Mungkin yang tadi aku bilang di awal, di readingan awal, tentang asmaranya kamu yang belum punya pasangan, apakah akan ada seseorang yang kamu temui gitu ya? Atau mungkin apakah akan ada seseorang yang bisa mendampingi kamu supaya menjadikan kamu tidak jomblo lagi, mungkin seperti itu ya. Kok ngomong jadi kayak gitu ya? Pokoknya segala macam di sini akan ada. Next untuk kamu yang punya Pisces di sini, aku akan coba readingkan kamu 1 2 3 4 5 6 7. 7 kartu buat kamu, oke? Okay? Di sini seperti biasa, aku akan bukakan undercard for you, Pisces. What is that? Apa nih? Jeng 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 jeng. Knight of Swords. Di sini aku rasa kamu cepet banget mengambil keputusan. Bisa jadi juga kamu gampang baper sama orang. Wow. Kamu jangan terlalu baper sama orang, karena aku rasa kamu itu gampang percaya sama orang, gampang baper sama orang, alhasil kamu sendiri yang merasa kecewa. So far, kalau misalkan kamu memang mau mendekati seseorang, jangan menyimpulkan kalau misalkan orang itu, kayaknya suka sama gua. No, jangan kayak gitu konsepnya. Tapi lebih ke kayak macem, apa ya, ini aku dikomplain loh guys, gini-gini. Maaf Pak, maaf ya. Jangan ngomong katanya. Iya, aku mah pengen ngomong, bodo amat, biarin aja. Emang kenapa? Next untuk kamu ya.
Di sini Knight of Swords ini aku readingin, artinya gini, ketika kamu mendapati seseorang yang seolah-olah mencintai kamu, mungkin itu bukan cinta sama kamu, tapi lebih ke kayak macam pengen akrab aja sama kamu. Jadi kamu jangan baper. Karena aku rasa balik lagi ke readingan yang awal tadi, itu kamu merasa oh dia adalah orang yang baik buat aku gitu misalkan. Oh dia ternyata pacar aku nanti mungkin. Jangan berkesimpulan seperti itu. So far kedepannya kamu akan sakit hati sendiri, tidak seperti ekspektasi kamu ya. Knight of Swords ini adalah energinya itu cepat. Kamu susah banget yang ngomong. Kamu yang kayak macam oh dia bilang halo selamat pagi atau misalkan udah makan atau belum, kamu jangan menyimpulkan kalau itu dia suka sama kamu. Karena apa? Mungkin dia itu pengen deket sama kamu tapi masih pendekatan. Kamu jangan terlalu GR juga. Dan kamu juga jangan terlalu insecure gitu ya. Biasa aja, santai aja ya. Apabila dia setelah melakukan lagi udah kenceng, cepet, salah, sorry ya. Apabila dia sudah gitu ya kan, apa namanya itu ya, ngomong atau memberikan statement atau memberikan satu hal yang dia bilang aku suka sama kamu, baru kamu percaya kalau dia tuh suka sama kamu ya. Jadi jangan terlalu yang kamu baper, oke? Okay? Supaya nanti kedepannya kamu tidak kecewa. Next untuk kamu masih di Pisces, di sini what happen ya, ada apa dengan kartunya? Wow, 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 wow. Ada 9 cup ya. Nine of Cups. Oke, okay? Nine of Cups. Oke, okay? Kebahagiaan. Perasaan kamu yang pengennya bahagia. Aku rasa sih di sini ada beberapa Pisces yang mungkin ngerasa bahagia karena di GR-GR-in. Atau bisa jadi juga bisa jadi gini. Tahu nggak sih? Kamu bapak kamu tukang beca ya gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Kamu suka kayak digombal-gombalin gitu. So far kalau menurut aku ya jangan terlalu suka dengan pujian seperti itu. Karena apa? Bisa jadi dia ada maksud tertentu untuk kamu. Hati-hati. Aku juga di sini lihat orang-orang Pisces gampang tertipu loh. Ada yang pernah ketipu malahan. Karena seolah-olah sesuatu yang dia pikirkan itu tuh benar-benar akan terjadi adanya. Misalkan kamu pendekatan sama saya, misalkan kan. Terus udah gitu saya bilang, "Kamu udah makan belum? Kamu bagaimana? Kamu gimana?" Kayak gitu-gitu ya. Pokoknya ada something perhatian yang menurut kamu tuh, "Ih, kayaknya dia suka sama gue." Jangan kayak gitu. Itu kamu lagi dalam kondisi terbuai seperti ini. Oh my god, hati-hati. Karena bisa jadi gini ya. Kamu melambung tinggi, melambung tinggi, melambung tinggi, ya mimpi, 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 ternyata kamu itu jatuh karena tidur kamu di pinggir misalkan ya. Jadi kalau misalkan memang ada sesuatu yang kamu pikirkan atau sesuatu yang kamu rasain, kamu jangan terlalu yang baper ya. Ini di sini aku nggak tahu tentang asmara, jangan baper, jangan baper, jangan baper. Nggak tahu kenapa. Next untuk kamu. The Emperor. Nah, di sini ada saran yang baik. Jadi ketika kamu tahu seseorang ini menaruh hati atau tidak sama kamu, kamu harus langsung mengambil sikap. Kira-kira orang ini akan apa namanya ya, membuat gue bahagia atau enggak? So far balik lagi, The Emperor ini adalah coba deh kamu mencintai diri kamu dulu supaya kamu bisa lebih bijaksana mencintai orang lain. Karena gini loh, orang-orang yang ada di zodiaknya Pisces, ya sekali lagi Pisces, ya. Orang-orang yang ada di zodiaknya Pisces ini adalah orang yang sangat gampang sekali untuk baper. Di sini lebih kayak The Emperor. Kamu coba deh untuk bijak mencintai diri kamu sendiri supaya apa? Kamu juga bijak mencintai orang lain. Oke? Ketika kamu mencintai orang lain, jangan sampai kepala kamu kasihin untuk orang. Ya, itu kan membunuh diri kamu sendiri. Gitu. sorry ya. Di sini aku lihat juga memang ada sesuatu hal, kaki kamu, tangan kamu, apa yang kamu punya itu sebenarnya buat diri kamu. Keseimbangan. Jangan terlalu, oke? Oke. Next, untuk selanjutnya kamu masih di zodiaknya Pisces. Three of Wands. Kalau menurut aku, Three of Wands ini adalah sesuatu pencapaian atau bisa jadi juga kamu akan berpergian jauh, ya. Di sini ada orang-orang Pisces yang akan bepergian atau bisa jadi juga
orang-orang Pisces dalam asmara itu, misalkan kamu pergi ke satu tempat dan kamu udah tahu gitu. Oh, kalau memang tempat yang kamu mau tuju itu adalah tempat yang bisa membawa kamu ke dalam satu kebahagiaan. Maybe kamu akan apa namanya? Bertemu dengan seseorang yang kamu damba-dambakan jadi zaman bahula. Ngomongnya bener, kecepatan enggak? Kecepatan ya. Bertemu dengan orang-orang yang bisa jadi kamu harapkan selama ini keluar kota gitu ya. Jadi bisa jadi ini ada beberapa Pisces yang akan bertemu dengan orang jauh di sana yang mungkin selama ini ada di mimpi kamu. So far sih ini bagus kalau menurut aku. Next, untuk kamu yang masih punya Pisces, Pisces, Pisces. Halo Pisces gitu. Sayang di sini cuma ada satu doang. Coba kalau dua ya. Jomblo dia sama kayak aku, yuk jadian. Salah ya. Next, untuk kamu masih di Pisces, di sini aku lihat ada Page of Wands. Artinya di sini kalau cewek, bisa jadi gini. Kalau cewek dia punya sifat yang masih childish, ya. Gitu misalkan baperan, kalau misalkan kamu disuruh kerja A, macam ngedumel, jangan kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu mencintai seseorang nih, tiba-tiba dia tuh lama gitu balasnya langsung kamu diem gitu. Aduh ini orang sih mampus aja deh udah gitu. Jangan kayak gitu ya. Ketika kamu mencintai seseorang ya udah dia kan punya privasi sendiri. Toh kalian belum jadian, toh kalian bukan pacar. Ya. Tapi di sini aku lihat juga terkonfirmasi dengan kartu sebelumnya. Tarik nafas. Oke. Kenapa terkonfirmasi dengan kartu sebelumnya? Pengen diunyu-unyu, pengen dicayang-cayang, nah inu, pengen gitu-gituin. Cobalah bersikap untuk lebih dewasa. Karena aku tahu di sini kalau misalkan orang-orang Pisces yang punya pasangan, itu bisa jadi pasangan kamu kayak aku tahu kamu itu romantis, tapi aku nggak mau kamu itu terlalu berlebihan. Jijai bajai aku lihatnya gitu. Jangan sampai ada kayak begitu ya. Untuk para bajai-bajai mohon dimaafkan ya ketika aku ngomong seperti itu perumpamaan supaya lucu karena aku tuh berusaha untuk lucu di sini guys. Ya di sini aku lihat juga ada sesuatu hal yang kayak macam kamu pengen melakukan sesuatu tapi kamu mikir-mikir dulu kok kayaknya perjuangan aku untuk dia kayaknya nggak terbalas gitu kayak gitu. Ya iya karena yang aku tadi bilang ya kamu terlalu ekspektasi jauh. Dia memberikan satu hal yang ke kamu, hai kamu udah makan atau belum, tapi kamu berpikir kalau dia itu suka sama kamu. Jadi ya udah, kalau nggak ada feedback kamu pasti kecewa. Gitu ya. Next, masih bersama Pisces dengan Bara HNB Channel di sini. Dengan apa? Dengan readingan tarotnya tentunya. Next, untuk kartu untuk kamu yang punya Pisces. Oh, oke. I know. Aku tahu maksud di sini apa. Bisa jadi di sini terkonfirmasi dengan Three of Wands. Di sini aku lihat ada Judgment for you yang punya Pisces. Selamat sih kalau menurut aku. Kenapa? Karena akan banyak orang Pisces yang tadinya jomblo ya. Akan ada satu pasangan gitu ya kan. Mungkin ini karena memang kalian menanti-nanti seseorang itu berasumsi kayak macam dia suka nggak sama gue. Ternyata dia suka loh sama kamu. Judgment kalau misalkan orang itu belum punya pasangan bisa jadi dia punya pasangan ya. Kalau orang yang udah menikah belum punya anak bisa jadi punya anak, amin, mudah-mudahan ya. Tapi di sini juga aku lihat bapernya kamu ini nggak ketulungan loh. Terus kamu orang yang punya intuisi yang tinggi, punya imajinasi yang tinggi, jadi bisa jadi overthinking, gitu ya. Kamu itu gampang banget untuk sensitif ketika kamu diomongin sama orang. Jangan kayak gitu sayang, pelan-pelan kamu rubah. Nggak bisa sih sebenarnya dirubah, tapi lebih bisa dikurangin mungkin ya. Misalkan kamu gini langsung kamu gitu. Jangan kayak gitu, jangan manyun. Karena yang aku tahu di dunia ini balik lagi ada kelemahan, ada kelebihan. Oke. Jadi sekali lagi selamat kalau misalkan kamu yang belum punya pacar kayaknya akan ada pacar atau akan ada orang yang mendekati kamu. Ih, keren ya. Mudah-mudahan aja orang itu sesuai ekspektasi kamu tentunya. Padahal gue kaget katanya lu ngomongnya kayak gitu. Ya harus meletup-letup ya kan. Emangnya Gunung Merapi doang yang bisa meledak? Aku juga bisa dong. Oke guys, next untuk selanjutnya di sini ada Major Arcana nomor berapa ini? 14 yaitu Temperance.
Aku di sini lihatnya ya, balikan lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Di sini aku lihat juga ada keseimbangan, ada cinta, ada perasaan, ada bagaikan air yang mengalir begitu jauh di sana. Lebay banget. Aku lihat juga bunga lili di sini warna merah. Artinya apa, Bara? Di sini akan ada satu kemungkinan kamu itu nanti akan kayak aku balik lagi ke baper. Kenapa ya? Karena di sini diajarkan untuk ketika kamu mendapatkan satu kesukaan, jangan terlalu wah banget, jangan terlalu bersuka cita banget gitu ya. Tapi lebih kepada seimbang, oke? Okay? Ketika kamu mendapatkan seseorang yang tadi aku bilang akan ada seseorang yang datang untuk kamu, mungkin ya, maybe pacar, PDKT-an kamu atau mungkin calon apalah itu yang membuat kamu bahagia, tapi di sini coba deh kamu untuk seimbang supaya dia mengerti tentang kamu, ya. Kalau misalkan kamu punya masalah, kamu punya sesuatu yang kamu umpetin gitu, sembunyikan, coba kamu untuk terbuka. Jangan sampai orang yang udah milik kamu dia kecewa. Oke? Ini tentang emosinya kamu, tentang emosionalnya kamu harus lebih balance lagi, tidak boleh. Ingat, tidak boleh yang namanya baper terlalu. Oke? Oke? Oke, untuk selanjutnya masih di Pieces for You di HNB Channel kali ini. Aku akan settingkan kartu. Oh iya, lupa. Apa yang dilupa? Jadi gini. Aku bisa ngambil garis tengah dari tadi yang pertama aku readingkan sampai yang tadi, yang barusan. Banyak orang Pisces di sana akan menempuh hidup yang baru, ya. Entah itu dia akan bertemu dengan pasangan mereka, entah itu dia akan bertemu dengan seseorang yang mungkin jadi idolanya, dan bisa jadi juga, sorry ya, ada beberapa orang yang akan baper gitu ya. Kalau misalkan jomblo, misalkan terus ngerasa kayak macam, oh dia suka sama gue, jangan mengira seperti itu. Atau berekspektasi, susah banget ya. Apa mungkin harus aku cipok dulu kamu? Atau mungkin bisa jadi juga ada beberapa Pisces di sini yang kayak macam mengadukan dirinya kepada Tuhan, ya Allah, atau ya Tuhan, kenapa aku ini masih sendiri gitu ya. Terus ada yang mengharapkan tentang seseorang yang datang, belum datang-datang. So far, tenang aja guys. Ketika kamu mencari yang tadi aku bilang, coba keluar dari zona nyamannya kamu ya. Mungkin di situ kamu akan nemu, tinggal comot dah. Bener gak sih? Oke. Okay? Anpaedah lu Bara ngomongnya aneh. Oh ya udah maaf, kalau nggak aneh bukan Bara namanya. Next, untuk kamu masih di Pisces, aku akan readingkan tarotnya tentang karier. Ayo jadi kita akan coba buka tarotnya untuk kamu. Karirnya Pisces seperti apa sih? Seperti yang biasa ya. Namanya kartu kalau dikocok ya empok. Tersalurkan dengan energi yang di belakang saya pengen tari Bali gitu. Susah banget ya. Kenapa aku bilang ke tari Bali? Kenapa aku bilang ke sesuatu yang berseni-seni? Karena memang yang aku tahu, orang-orang Pisces itu punya hayalan, punya imajinasi yang tinggi tentang karya seni. Keren sih kalau menurut aku. Di sini bisa jadi pekerjaan kamu itu yang cocok itu adalah menjadi seniman, ya, fotografer, aktor, artis mungkin ya, terus penyanyi mungkin, pelukis mungkin, atau tukang tari gitu ya, yang syalala gitu ya. Kira-kira kalau misalkan ada lowongan jadi tukang tari, aku masuk nggak ya? Apaan Bara, badan lu tuh kaku kayak begitu, lu mau jadi tukang tari? Maaf, kan hayalan doang. Oke, di sini aku akan sharingkan kartu untuk kamu yang punya Pisces tentang career. Oke, career, you know career. Thank you. Oh, ini terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, Bara tidak akan ambil kartunya ya. Next, untuk kamu masih di Pisces di sini ya. Aku lihat di sini ada warna, ada bulan sabit tapi dia warnanya pink. Oh, baper. Kenapa selalu baper, Hai Pisces? Kamu tuh diam menghanyutkan gitu ya. Kalau misalkan memang ada sesuatu kamu tuh diam. Iya padahal hati kamu sakit. Jangan kayak gitu. Please, jangan kayak gitu ya. Tiba-tiba, Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, duduk, jubrak ke kamar mandi. Mama kamu pasti nanya dong pas
Tok 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 tok. Mama, assalamualaikum. Buka pintu ya. Lari 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 ke kamar mandi, jebruk, jus mewek, kamu cur air. Nah, itu deras suara apaan? Aduh, sampai tersendak-sendak. Balik lagi ya. Tuk 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 tuk, mak. Assalamualaikum. Udah masuk kamar mandi, cut, jebruk, tutup pintu. Ser, air bunyi. Nah, kok kamu lama banget? Kenapa kamu mencret? Itu suara apaan? Kok deras banget gitu ya? Artinya ketika kamu punya masalah, coba deh kamu memang sih orangnya suka penyendiri, tapi alangkah baiknya coba deh kamu untuk berbaur sama orang supaya kamu sedikit bisa apa namanya lega gitu ya, supaya intuisi kamu itu yang keren itu ya bisa kebuka lagi. Oke, kita akan buka kartunya Undercut for You yang masih punya Pisces di sini. Apa ini? Oke. Edge of apa cup. Aku jadi grogi. Edge of cup di sini aku rasa kamu ada apa namanya? Sesuatu dalam diri yang kayak macam kebosanan dalam pekerjaan kamu. Ada yang kayak nggak lengkap gitu. Misalkan kamu udah mengerjakan satu, dua, tiga, empat, tapi limanya nggak ada, terus lanjut ke enam gitu. Kayak ada sesuatu yang nggak kompi, kom, komplit. Buset, mau bilang masa bilang konflik kan kalau konflik kan masalah ya, bukan ya. Lebih ke kayak macam sesuatu hal yang aku rasa kamu mengacak ke dalam diri kamu, apa sih yang kurang, apa sih yang harusnya aku lakukan lagi untuk kedepannya gitu. Di sini ada kebosanan yang kayak kamu tuh, apakah gua resign aja ya kayaknya nggak ada kedamaian, kurang arti di hati ada yang masih ngeganjel gitu. Terus ada sesuatu hal yang kayak pengen kamu ungkapkan tapi kamu tidak bisa mengungkapkannya gitu ya. Super kalau menurut aku sih santai aja. Karena kamu kalau misalkan memang punya masalah balik lagi ke tadi, kamu itu gampang banget untuk bosan. Ya, tidak suka diatur gitu. Ya udah, kalau misalkan memang aku kerja ya udah sesuai dengan aku. Dan kalau menurut aku sih ini ada satu hal yang kalau kamu itu kerja itu bukan cari uang, lebih ke kayak macam belajar. Nah, mungkin di sini karena rutinitas yang begitu-begitu aja tidak ada peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya, kamu bisa jadi kamu bosan. Bara, kamu kayak ronggeng. Oh, maaf ya. Emang begitu sih sebenarnya, guys. Ya. Next untuk kamu masih di Pisces tentang karirnya kamu. Oh, yang aku tahu di sini ada apa namanya? Nine of Pentacle ya. Nine of Pentacle ini seperti halnya kayak tadi aku bilang, ada kebosanan, tapi di sini kamu telah mendapatkan banyak ilmu, mungkin pekerjaan kamu itu ya. Jadi kamu kayak macam oh bahagia karena udah menimba ilmu selamanya. Tapi di sini aku lihat banyak orang-orang Pisces yang apa sih namanya ya? Tidak mendapatkan seperti sesuai dengan apa yang dia kerjakan gitu. Misalkan kamu mengerjakan oh ini segala macam keringetan ya, keringet sampai ke pantat-pantat gitu ya. Tapi kamu salary-nya kagak ada gitu ya. Atau mungkin kamu aduh udah bercucuran keringet sampai bau badan. Tapi tidak ada yang seperti kamu cita-citakan. Sabar ya, sabar. Kamu udah nyangkul gitu kan satu kebun, satu sawah, cuma dapat receh ya. Dan di sini mungkin yang jadi persoalan di kamu merasa kayak ada nggak komplit di kamu. Padahal kamu udah mendapatkan semuanya gitu. Kamu bisa melakukan A, B, C, D dengan mahirnya karena aku rasa Pisces ini orang-orang yang sangat mau banget belajar gitu. Tapi ya udah feedback ke kamu yang kurang. Next untuk kamu masih di Pisces, untuk kartu selanjutnya ada apa lagi? The Sun, bagus banget di sini ya. The Sun atau matahari terbit buat kamu ya. Matahari bersinar, hari mulai pagi. Bener gak sih? Bener kan? Padahal salah. Itu nyanyi matahari terbenam bukan matahari terbit. Maaf ya buat yang pencipta lagunya kalau aku salah, mohon dimaafkan. Back back to tarot for you yang masih punya Pisces di sini. The Sun. Seseorang yang punya sesuatu yang energik, yang gigih banget pengen mendapatkan sesuatu, aku rasa di sini kamu sabar aja. Kayaknya akan ada promosi buat kamu, ya. Walaupun misalkan teman-teman kamu ya yang nggak kuat nih kerja gitu, mereka terhempas ya.
nyah gitu ya. Karena memang kamu itu udah bisa belajar, karena kamu itu udah bisa menggeluti satu bidang yang kamu pengen dapati, alhasil di sini mungkin kamu dipertahankan. Dipertahankan dong, iya kan? Oke. Bisa jadi kayak gitu. Dan bisa jadi juga kalau misalkan memang kamu ada kesempatan untuk naik, kayaknya kamu akan naik jabatan gitu. Tapi di sini sih waktunya tidak yang cepat. Bisa jadi mungkin ya sekitar periodenya itu mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu gitu ya. Congratulations buat kamu. Tapi di sini hati-hati. Kalau misalkan memang kamu kerja, ikhlas aja, jangan ngedumel di hati. Gue lagi bahasa Sundanya. Ah, bener-bener dah. Ini mulut ya Allah, ya Robi, tolonglah aku, belepotan sekali. Pengen nangis, enggak, jangan nangis. Harus tegar, harus tegar. Karena aku bilang jangan nangis, jangan sedih. Guenya yang nangis. Maaf guys. Jadi intinya kayak gini. Ketika kamu mendapati satu pekerjaan yang diharuskan kamu, misalkan dimandatkan, kamu harus kerjain ini, kamu harus kerjain ini. Kamu jangan ngedumel, kok gue lagi. Ikhlas aja. Karena apa? Mungkin itu adalah satu tantangan buat kamu, ujian buat kamu supaya nanti kamu bisa grow up. Oke, grow up itu apa? Ya nggak tahu deh, cari aja di Google ya. Berkembang dengan pesatnya dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu. Mungkin atasan kamu juga lebih percaya dan lebih sayang sama kamu. Karena kamu itu ya mungkin banyak sekali sih di sini aku lihat bikin kesalahan, tapi besoknya nggak bikin lagi kesalahan, tapi kesalahannya tidak kesalahan yang sama gitu ya. Terlalu emosional, harus tahan napas ya. Aku dituntut untuk bisa, kalau ada rantai mah ngarantaian diri sendiri gitu ya, supaya tidak begini-begini ya kan. Next, masih di tarotnya kamu yang punya Pisces. Queen of Swords, sudah kuduga. Kamu di sini aku lihat adalah orang yang memang ratu galau gitu ya. Perfect memang. Kamu tuh pengen sesuatu itu ini harus beres, ini harus beres, ini harus beres. Kamu suka ngobrol dengan orang tentang satu hobi yang sama gitu kan. Tapi di sini kamu menanggung satu kepercayaan yang kayak macam kamu kurang yakin gitu sama orang, sama teman kamu. Tapi kamu lanjutin. Kenapa kamu begitu? Kalau misalkan kamu ya tidak setuju dengan pendapatnya dia, wis kamu ngomong, maaf ya, ini kalau menurut aku kurang bagus. Maaf ya, ini kalau menurut aku salah. Gitu. Bukan kamu iya tapi kamu tidak yakin. Di sini artinya apa? Ketika kamu dihadapkan satu masalah atau satu pekerjaan yang menuntut kamu untuk ngomong, wis kamu ngomong. Jangan, ya Pak, setuju Pak. Jangan kayak gitu. Kemukakan pendapat kamu. Karena apa? Ketika kamu mengerjakan, kamu harus nyangkul di sawah gitu. Sedangkan kamu tidak ada cangkulnya, ya Pak siap saya nyangkul. Pakai tangan kamu, itu mah bukan nyangkul, garuk-garuk. Garatul, garuk gitu. Jadi kalau misalkan kamu gak punya alat, ngomong, Pak maaf ya, ini komputernya rusak. Ngomong, jangan ya, ya Pak siap. Kamu sendiri yang nanti menanggung resiko. Nah, bisa jadi juga Age of Cups ini berbicara tentang itu. Tentang sesuatu hal yang gagal jadi kamu. Gue tuh pengen ngomong kayak gitu tapi gak bisa. Coba deh ngomong. Ya, karena apa? Gak enaknya kamu, bapernya kamu, itu yang jadi masalah. So far sih kalau menurut aku untuk pekerjaan kamu akan ada sesuatu hal yang baik buat kamu, tapi di sini kamu diuji dengan tantangan-tantangan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Oke. Udah keren gak sih kalau aku kayak gitu ngomongnya? Naik, turun. Bagus gak sih? Bagus dong. Ya nggak apa-apa kali muji diri sendiri, belum pernah ada yang muji. Next, masih buat kamu yang di zodiak Pisces tentunya untuk kesempatan selanjutnya itu ada apa? Duit kamu. Kalau ada yang berlebihan boleh dong ya kan, sumbangsih gitu kan. Karena di sini jangan bilang kamu butuh sumbangan. Nggak gitu guys ya. Kenapa ini udah kode-kode sebenarnya ya. Hup. Tarik nafas. Jangan berlarut-larut dengan kesedihan atau dengan kotak amal. Aduh, langsung ngomong juga itu inisial sebenarnya, tapi ya udahlah kode keras. Masih di kamu yang punya Pisces, di sini aku akan readingkan tentang keuangan kamu. Apakah ada yang baik atau mungkin kamu akan menemukan sesuatu hal yang
tiba-tiba kaya mendadak gitu, amin ya. Dan satu hal ya, kunci di dunia ini supaya kamu kaya mendadak, ngepet. Jalannya sesat itu bara, ya udah terserah kamu ya. Yang penting kamu tahu mana baik mana buruk, asal jangan pernah merugikan orang lain. Oke, di sini ngomong mulu katanya gitu ya. Oke, maaf. Next untuk kamu di sini masih di Pisces sekali lagi ya. Kalau misalkan teman-teman punya saudara, sahabat, kerabat, musuh mungkin sekalipun atau gebetan kamu, guru agama kamu ya, guru sejarah kamu, guru fisika kamu gitu ya. Boleh silakan kali aja mereka, Pak, Bu, gitu. Mohon maaf nih, Bapak Pisces bukan. Iya, coba kamu share deh video kami supaya lebih banyak lagi yang suka. Bener nggak? Promosi lagi nggak tuh? Next, masih di Piscesnya kamu tentang keuangan. Apakah ada sesuatu yang baik buat kamu? Set. Jeng, 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Kerja, 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 kerja. Jeng, 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 kerja. Apa ini? Untuk kamu yang masih punya Pisces, untuk keuangannya. Oh, The Hierophant tapi terbalik. Hmm, aku sih sebenarnya nggak suka ya kalau baca tarot itu terbalik. Tapi di sini, oh iya terbalik ini dia. Terbalik. What happened? Karena di sini aku rasa kamu sekarang lagi keuangan kamu kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Oh, pantesan tadi aku bercanda-bercandanya ke ngepet-ngepet. Enggak guys, enggak kayak gitu. Jadi gini, kamu jadi lupakanlah Tuhan gitu. Kamu melupakan Tuhan, kamu kayak macam bodoh amat deh. Yang penting mah gua makan gitu. Tapi nggak tahu nih untuk selanjutnya untuk mengkonfirmasi kartu ini apa. Aku takutnya ya, langsung dikena suspend gara-gara wah Bara kamu pencemaran nih masa orang-orang Pisces orang-orang yang datang ke dukun gitu ya. Nggak gitu guys. Tapi di sini kayak macam ada beberapa cara yang kalian lakukan tapi kurang baik. Oh, oke. Langsung, kenapa ya? Oke. Oh, aku tahu. Back tarot for you yang masih punya Pisces di sini, aku lihat ada Five of Wands. Di sini ada pertentangan dalam diri kamu. Bisa jadi ada tawaran ya. Jadi gini, kamu dikasih uang, tapi hasil dari sesuatu hal yang kurang baik. Jadi kamu kayak ambil gaya gitu. Jika misal ada orang yang ngasih duit sama kamu, karena kamu percaya sama dia, ya udah dia diambil aja. Tapi bisa jadi ini uangnya hasil dari sesuatu hal yang kurang baik. Jadi kamu bertentangan batin gitu. Bisa jadi juga kamu ditraktir orang, tapi kamu nggak tahu nih orang dalam rangka apa traktir gue gitu. Ada buruk sangkanya kamu. Tapi di sini aku lihat ada sesuatu hal yang bagus sih. Yang tadinya kamu gak punya duit jadi punya duit, cuman ini caranya kayaknya kurang baik gitu ya. King of Pentacle ini ada sesuatu hal yang aku rasa kamu itu apa namanya ya, tidak menghiraukan omongan orang dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari samping mungkin. Aku rasa sih kayaknya gini, keuangan kamu bagus, cuman caranya kurang bagus gitu. So far di sini kamu kalau misalkan gak punya duit akan punya duit ya. Balik lagi, ini bukan Pisces yang apa namanya yang kamu mungkin atau siapapun, tapi di sini general reading. Bisa jadi bukan kamu, bisa jadi Pisces yang lain ya. Sekali guys, saya tegaskan seperti itu. Dan di sini aku lihat juga ada orang-orang Pisces yang pengen mendapatkan sesuatu hal, tapi caranya sedikit aneh gitu. Misalkan kamu berbohong, mah saya mau beli ini, padahal kamu jajan seblak gitu. Ya, salah. Kamu bilang aja mah mau jajan seblak gitu kayak gitu. Ini kayak macam hal yang seolah-olah kamu eh, bergelut batin. Aduh, gue udah ngelakuin kebohongan nih, tapi gue pengen sesuatu hal yang berbeda daripada sebelumnya gitu. Ya, tapi secara keuangan kamu baik-baik aja sih sebenarnya. Cuman itu dia, cara kamu mendapatkannya kalau menurut aku sih ini ada beberapa pieces yang kurang baik. Aku masih belum bijaksana nih ya. Harus kayak raja dong kalau kalau kurang bijaksana bara. Siap, aku mau jadi kayak raja. Udah bagus kan? Udah kan? Bukan gitu ya. Jadi lebih kepada macam mungkin aku ngomongnya tuh sorry to say kalau misalkan memang aku ngomongnya wah kok emangnya gue nyolong ayam tetangga gitu atau nyolong sendal orang supaya gue punya sendal, bukan gitu ya guys ya.
Bisa jadi mungkin kamu dikasih orang sesuatu hal yang dari cara yang kurang baik. Kamu nggak tahu, bisa. Oh my God, the lover. Ini kayaknya gini loh. Maaf ya, the lover. Kamu bisa meyakinkan pacar kamu, pasangan kamu, relationship kamu. Hmm, apa sih Bara maksudnya? Kamu tuh kayak macam yang aku mau butuh ini, butuh itu, gitu. Di sini jadi kayaknya caranya kurang baik gitu. Kamu berbohong gitu. Kalau bisa jadi kayak gue butuh ini, butuh itu, gue minta aja sama pacar gue. Bisa jadi kayak gitu guys. Jadi tentang sebuah kamu finansial kamu bagus ya. Secara King Open Tackle ini jadi seseorang yang kayak macam gue harus terlihat menter walaupun itu kamu tuh numpang sama pacar kamu gitu. Aduh, ya bisa jadi kayak gitu, bisa jadi juga sebaliknya. Mungkin kamu memberikan uang kamu untuk dia dan di sini pertentangan batin. Gue selalu berjuang tentang dia sampai duit gue istilahnya kurang gitu kayak gitu ya. Karena kamu bucin banget, terus lagi itu kamu ngasih duit, ngasih duit, ngasih duit. Alhasil kamu kayak hilang arah. Hmm. Di Hiropen ini apa sih Bara? Tentang seseorang bijak, tentang orang yang religius, tentang orang yang bertanya kepada seseorang. Tapi di sini orangnya salah. Karena tadi terbalik aku rasa. Jadi intinya kalau untuk keuangan kamu baik-baik aja, tapi mohon tolong. Kalau misalkan di antara kalian semuanya, hai para Pisces, para Pisces, sabar Bara, jangan marah-marah. Bukan marah-marah sih, lebih ke kayak menegaskan sebenarnya aku teh ya. Jangan melakukan berbagai macam cara yang tidak baik, apalagi kamu merugikan orang lain. Which is di sini the lover kamu. The lover itu bisa siapa? Orang tua, pacar kamu, sahabat kamu, saudara kamu. Di sini kayak macam, aduh, aku kan butuh ini, aku minta aja sama dia. Bohong. Sopar jangan kayak gitu ya. Oke? Okay? Keuangan kamu bagus, tapi hati-hati caranya, ya. Mungkin itu aja dari saya ya tentang readingan tarot ini tadi tentang asmara satu dua tuh udah aku dua lagi udah aku dua kali readingin. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada karir kamu. Terus sekarang ada finansialnya kamu. Nah, secara finansial yang tadi seperti aku bilang, tolong kalau misalkan memang kamu harus jujur, kamu jujur. Karena rezeki orang hari ini udah dipatok segini. Caranya ya pasti dengan cara yang baik atau buruk pasti walaupun bagaimanapun ya maksudnya walaupun bagaimanapun gimana sih Bara kalimat lu rancu maksudnya gini walaupun kamu ngepet nyopet gitu kan ngapain lah pokoknya hal yang buruk atau baik kalau misalkan memang rezeki kamu hari ini segini pasti segitu pasti tapi usahanya kamu dulu yang dilihat ya even kamu jalan ke tempat yang gelap jalan ke tempat yang terang kalau misalkan kamu pulang ke tempat yang sama, ya iya segitu dapatnya ya segitu gitu. Oke? Okay? Bukankah Tuhan itu memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri? Ya, jadi begitu. Intinya, apapun yang kamu lakukan, boleh silakan, tapi ingat satu hal, jangan pernah kamu merugikan orang lain, apalagi orang itu orang yang kamu cintai. Oke? Okay? Udah belum ya? Udah belum ya? Kayaknya udah deh ya. Kira-kira untuk kalian semua, boleh mungkin kalian yang Bara zodiak ini kapan sih? Boleh silakan kalian tapping di bawah di kolom komentar. Kira-kira Bara nanti HRB channel zodiak reading akan membacakan zodiak apa lagi? Ini aduh tell me banget ya. Sorry guys. Kira-kira untuk kesempatan berikutnya Bara akan readingin tarot untuk kamu yang punya zodiak apa? Tuh alhamdulillah lancar. Maksudnya gitu ya. Boleh kalian diketik di kolom komentar kira-kira Bara nanti kesempatan berikutnya akan readingin tarot tentang zodiak apa ya gitu kayak gitu ya. Boleh kalian di kolom komentar di bawah, oke? Sekali lagi yang belum subscribe boleh kalian subscribe video kami supaya kami bisa lebih semangat lagi, semangat untuk bikin konten yang mungkin berfaedah, mungkin menarik untuk kita semua. Dan jangan lupa apabila kalian suka dengan video kami boleh kalian tekan like-nya, oke? Terus apalagi
bahagia. Oh iya, kalau misalkan memang kalian tidak mau ketinggalan dengan video-video terbaru kami, boleh kalian ketik lagi. Pencet tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Oke? Udahlah ya, kayaknya membacot-bacot riaknya. Saya akan kembalikan lagi ini ke habitatnya dan saya akan pun balik ke habitat saya sebagai eceng gondok di antara ikan cupang ini. Mungkin itu dengan saya untuk kalian semuanya. Semoga ada manfaatnya dan kira-kira nanti ke depannya atau konten selanjutnya Bara akan readingkan tarot untuk kamu zodiak apa ya? Boleh kalian ketik di kolom komentar. Mungkin itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Saya Bara dan HNB Channel Tarot